Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Mar'atu Saibah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 1. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas legal drafting yang menjelaskan mengenai penyelesaian sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, baiklah, langsung saja memasuki ke pembahasan mengenai penyusunan sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum itu, pada kehidupan sosial bermasyarakat itu, baik itu individu ataupun dalam kelompok sosial, dalam masyarakat itu saling berinteraksi sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial. Nah, yang mana masyarakat punya kecenderungan yang sama kemungkinan menjadi baik ataupun menjadi jahat. Berperilaku baik maupun berperilaku jahatnya seseorang itu sepenuhnya bergantung pada masyarakat dalam lingkungannya. Untuk itulah maka diperlukan adanya sanksi agar bisa membuat efek jerak, agar tidak berbuat kejahatan yang merugikan semua pihak. Nah, sanksi dapat diartikan sebagai penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, ataupun kesalahan. Nah, atau juga bisa disebut dengan tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang mentaati peraturan atau mentaati undang-undang. Nah, sanksi ini merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. Nah, sanksi itu bermacam-macam. Ada sanksi pidana, yaitu sanksi ini merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukannya. Nah, contohnya sanksi pidana ini yaitu masuk penjara, denda, ataupun hukuman kerja paksa, ataupun pencabut hak. Ada hukumannya juga pekerja sosial, pengawasan, atau probasi. Dan ada juga nih sanksi administratif, yaitu sanksi ini diberikan oleh lembaga atau badan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur aktivitas tertentu. Contoh-contoh sanksi administrasi termasuk yaitu pembukuan izin usaha, pencabutan lisensi, atau denda administratif. Ada juga sanksi sipil, yaitu sanksi ini merupakan kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan akibat dari tindakan pelanggar tersebut. Nah, contoh-contohnya itu termasuk pembayaran denda, penggantian kerugian, atau pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Terus ada juga nih sanksi disiplin, yaitu sanksi ini diberikan dalam konteks hubungan kerja atau organisasi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kode etik atau peraturan internal yang berlaku. Contohnya tuh, contoh-contoh sanksi disiplin ini yaitu termasuk teguran, pemecatan, ataupun penurunan pangkat. Dan ada juga sanksi moral, yaitu sanksi ini berupa penilaian atau penghakiman negatif dari masyarakat atau kelompok tertentu terhadap perilaku seseorang. Contohnya itu termasuk penolakan atau isolasi sosial, penurunan reputasi, ataupun pengucilan. Dan yang terakhir ada sanksi ekonomi. Sanksi ini merupakan pembayaran denda atau kerugian finansial sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang dilanggarnya. Nah, contoh-contohnya itu contoh sanksi ekonomi termasuk denda, pembayaran kompensasi, ataupun pengurangan subsidi. Nah, jadi setiap sanksi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi kesemuanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Terus ada tahap dalam penyusunan sanksi nih. Yang pertama yaitu analisis dan identifikasi pelanggaran. Yang kedua yaitu perumusan teks undang-undang. Yang ketiga diskusi dan pembahasan. Yang keempat pengesahan. Yang kelima penyusunan perancangan peraturan pelaksana.
Dan yang terakhir pengumuman dan penetapan. Terus ada penyusunan sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada proporsionalitas, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga deterensi, yang keempat keadilan, yang kelima transparansi, dan yang terakhir ada rehabilitasi. Nah, adapun pihak penyusunan sanksi. Nah, penyusunan sanksi dalam peraturan perundang-undangan ini biasanya adalah badan legislatif atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang atau peraturan hukum. Nah, di banyak negara, badan legislatif tersebut adalah parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat. Dalam proses pembuatan undang-undang atau peraturan hukum ini, badan legislatif akan melakukan pembahasan, perumusan, dan pengesahan teks undang-undang atau peraturan tersebut. Nah, salah satu bagian penting dari proses ini adalah menentukan sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang atau peraturan tersebut. Lembaga pemerintahan lainnya juga dapat memiliki peran dalam penyusunan sanksi, terutama dalam hal peraturan administratif atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi penyusunan sanksi dalam perundang-undangan dapat bervariasi tergantung pada struktur dan proses pembuatan undang-undang atau peraturan hukum di setiap negaranya. Nah, demikian penjelasan mengenai materi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.